Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya live cara cek daftar nama honorer yang masuk database BKN dan 100% diangkat ASN P3K full time di tahun 2024 ya. Mudah-mudahan saja ya, apabila kita sudah masuk di pendataan non ASN di servernya BKN, database-nya BKN, mudah-mudahan saja kita betul-betul nantinya diangkat menjadi ASN P3K tahun 2024 teman-teman. Nah, di sini kami akan memandu teman-teman bagaimana cara mengecek daftar nama honorer yang masuk database BKN dan 100% diangkat menjadi ASN P3K full time 2024. Sebenarnya teman-teman ya, ada dua cara mengeceknya. Yang pertama, masuk di website pendataan non ASN, kemudian yang kedua itu adalah mengunjungi website daripada masing-masing BKPSDM atau BKD teman-teman. Oke, tanpa langsung berbasa-basi lagi, kita akan tunjukkan dua cara mengecek daftar nama honorer yang masuk database BKN dan 100% diangkat menjadi ASN P3K full time 2024 ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita to the point ke informasinya. Cara yang pertama untuk mengetahui apakah teman-teman sekalian itu terdata di pendataan non ASN atau BKN atau tidak, kunjungi saja helpdesk bkn.co.id non ASN NIK dan KK. Nantinya di sini akan muncul keterangan untuk mengisi data teman-teman ya. Di sini dikatakan NIK dan nomor KK tidak sesuai, bantuan non ASN yang tidak bisa melakukan proses pendaftaran karena nomor induk kependudukan dan atau nomor kartu keluarga tidak ditemukan. Oke. Nah, ini adalah nama lengkap ya. Jadi ketika misalkan teman-teman ingin mengecek secara mandiri, teman-teman ya, teman-teman bisa masuk di helpdesk ya bkn.co.id non ASN NIK underscore dan KK. Nah, di situ teman-teman bisa masukkan nama lengkap, kemudian nomor induk kependudukan atau NIK, nomor kartu keluarga atau nomor KK, tempat lahir, tanggal lahir. Setelah itu teman-teman masukkan kode captcha-nya teman-teman ya 05B9F. Nah, setelah itu teman-teman klik submit ya. Itu artinya teman-teman sudah menyelesaikan modul lagi teman-teman ya. Oke, mantap sekali ya. Kemudian cara kedua untuk mengecek apa namanya ya teman-teman ya, untuk mengecek informasi terkait honorer yang masuk database BKN ya teman-teman, dan sangat berpotensi untuk diangkat menjadi ASN ya. Kemudian kita cari cara manual lagi, ini lebih cepat lagi karena nantinya akan dalam bentuk file, teman-teman bisa cari namanya di situ karena ini bersifat kolektif. Oke, misalkan kita tulis BKP SDM Magetan ya, SDM. Ya, ini dia, kita coba masuk ya. Ini dia websitenya ya untuk Magetan Smart. Silahkan diklik saja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan. Nah, setelah tampil seperti ini, di mana kita bisa melihat pengumuman kelulusan teman-teman ya, pendataan nasional kemarin. Setelah teman-teman buka di masing-masing BKP SDM-nya, kebetulan saya buka BKD magetan.co.id. Nah, caranya setelah itu teman-teman scroll saya ke bawah ya, scroll saya ke bawah teman-teman seperti ini ya, scroll saya ke bawah. Nanti di situ akan ada permintaan ya, permintaan untuk share ya. Di sini kita lihat ini ada tombol share, kita masukkan saja, kemudian kita ketikkan non ASN. Nah, setelah itu teman-teman dicari ya. Nah, ini dia surat edarnya pengumuman tentang uji publik pendataan tenaga non ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan setelah diverifikasi dan validasi ulang per tanggal 17 Oktober 2022. Nah, jadi ini sudah ada datanya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman klik saja ini karena ini bisa di-download teman-teman ya. Ini bisa di-download untuk melihat nama-nama teman-teman ya. Ini pengumuman uji publik ya, silakan di-download saja. Maka nantinya kita akan mendapatkan filenya teman-teman ya, intinya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba cek dulu di sini. Nah, ini dia teman-teman ya penampakannya.
Pengumuman nomor 800-2368-403-203-2022 tentang uji publik pendataan tenaga non-ASN pemerintah Kabupaten Magetan setelah diverifikasi dan validasi ulang per tanggal 17 Oktober ya. Ini sih luar biasa sekali teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya. Ini namanya ya. Ini namanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasi. 6 pusat, 512 daerah, total 595. Nah, perkembangan pendataan non-ASN kita lihat sekalian, dari total 2,355 ini yang non-ASN lulus seleksi 2021 Pak Ketua sudah 1.585. Kemudian non-ASN lulus seleksi 2022 itu 317.148. Kemudian peserta seleksi CSN 2023 adalah 669.054. Ini proses seleksi sedang berlangsung. Nah, ini yang kemarin Mbak Ketua kami dapat komplain berat dari teman-teman fresh graduate. Karena dari total ini yang kita lakukan rekrutmen sekarang, 80% isinya honorer dan THK 2. Karena ini sesuai dengan mandat anggota dewan, honorer diminta diberesin dulu. Hanya 20% yang fresh graduate. Fresh graduate ini komplain berat ke kami. Kami ini siap mengabdi kepada bangsa negara, kenapa kok kami hanya 20%? Tidak 80%. Sampai mereka komplain berat lah. Oleh karena itu, jika nanti disepakati anggota dewan yang terhormat, di 2024 porsi fresh graduate akan kita tambah lagi tanpa mengurangi hak untuk menyelesaikan untuk honorer. Karena faktanya banyak kabupaten kota membutuhkan fresh graduate anak-anak yang baru lulus seperti tenaga akuntansi, keuangan, teknologi, dan yang dibutuhkan oleh kabupaten kota yang sekarang tidak kami buka. Inilah formasi yang sekarang Pak Ketua, sebagaimana rekomendasi anggota Dewan untuk menyelesaikan yang honorer terlebih dahulu, maka komposisinya formasi khusus 80% dan 20%. Dan sebagaimana saran anggota Dewan juga, kalkulasi kemarin yang kami kerjakan adalah tidak dari yang umum. Jadi reformasi kan kemarin ada yang lulus, ada yang tidak. Ada yang hanya 14%, sehingga banyak yang kosong. Nah, untuk direformulasi sampai 70, kan rata-rata 30% ya kemarin. Kita reformulasi lulusnya 78%. Nah, tapi untuk yang bisa reformulasi ini syaratnya yang THK dan honorer, tidak dari lamaran umum. Nah, sehingga mereka mendapatkan prioritas untuk diberesin karena memang mandat dari gedung ini adalah honorer diselesaikan. Tapi karena reformulasi ini kami kerjakan, yang fresh graduate juga komplain ke kami. Kenapa kami tidak dilibatkan, tidak dimasuk di dalam reformulasi? Ini semata-mata salah satunya adalah karena berbagai pertimbangan yang mereka telah mengabdi lama sesuai dengan rekomendasi anggota dewan yang terhormat. Nah, proyeksi non ASN pada 2024 ini 1,6 juta ini Pak Ketua, di mana ex THK 130.495 dan umum 1,4. Nah, tinggal apakah besok di dalam tes yang akan datang, yang ex-THK 2 ini kita beri afirmasi otomatis. Kira-kira itu bersaing antar mereka, atau seperti apa nanti kami akan diskusi dengan anggota dewan yang terhormat. Waduh, tepuk tangan dulu. Nah, nanti kami akan diskusi supaya ini kan kebijakan 2024, tapi kebijakan bisa kita ambil sekarang. Bapak yang kami hormati, yang berikutnya ini kami akan selesaikan. Apakah kami akan sampaikan poin-poin singkat lagi. Yang berikutnya adalah terkait dengan jabatan manajerial dan non-manajerial